Tes 1 2 1 2 tes. Bagaimana jika Anda tidak perlu membuktikan apa-apa? Strategi untuk lebih produktif hari ini. Seperti yang kita sudah punya bersama, begitu banyak orang di luar sana ketika ingin berkarya, mereka terjebak di sebuah kondisi yang ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, termasuk saya. Jadi ketika saya suatu pagi ingin berkarya, saya memandang laptop saya dengan tatapan mata kosong. Kok yang biasanya setiap pagi itu saya merasa banyak ide, banyak inspirasi, entah itu buat podcast, YouTube, blog, apapun itu, kok pagi itu yang muncul di saya adalah tidak ada satupun yang muncul. Sampai saya bingung sendiri, dan ketika saya tanya kepada semesta, universe, ada nggak cara lain yang bisa saya gunakan untuk merubah kondisi ini? Apa kesadaran yang bermunculan? Terus saya gunakan pertanyaan, akhirnya saya mendapatkan sebuah kesadaran, niat saya untuk berkarya karena saya ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain. Saya ingin diakui sebagai orang yang kreatif. Saya ingin diakui sebagai orang yang pintar. Saya ingin disukai oleh orang lain dengan karya yang saya buat. Apa yang terjadi ketika saya menggunakan cara pandang aku ingin berkarya karena ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain? Artinya saya sudah memutuskan kalau yang pertama tadi, saya bukan seorang yang kreatif, saya bukan seorang yang pintar, saya sekarang kondisinya tidak disukai oleh orang lain. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan karya saya nanti, saya akan dianggap oleh orang lain kalau saya orangnya kreatif, kalau saya orangnya pintar, dan saya dapat disukai oleh orang lain. Nah, kalau Anda cek energinya, kalau Anda cek dari kesadaran tersebut, Anda tidak menyertai diri Anda dalam berkarya. Anda semuanya untuk orang lain. Anda ingin mendapatkan validasi dari orang lain, Anda ingin disukai orang lain, semuanya untuk orang lain. Akhirnya Anda melakukan sebuah strategi yang Anda tidak menyukai prosesnya. Seperti cerita yang sering saya ceritakan adalah ketika seorang ibu yang memasak buat suaminya karena berharap suaminya dapat memberikan validasi, karena dia hanya akan bahagia saat suaminya bilang masakanku enak. Apa yang terjadi saat dia masak dan kemudian suaminya bilang, kok rasanya kurang asin ya? Si ibu tadi merasa kecewa dan kemudian mengunci diri di kamar. Nah, di cerita lainnya ada seorang ibu juga yang memasak, namun dia sudah enjoy dalam belanja, dalam memotong bumbunya, dalam memotong sayuran, dalam menggoreng ikannya. Dan ketika disajikan kepada suaminya, suami bilang, kok rasanya kurang asin ya? Ibunya tadi karena sudah merasa bahagia dalam memasak, dalam berproses tadi, dia segera cepat ke dapur dan mengambil garam dan memberikan kepada suaminya, sehingga semuanya menjadi berubah dengan sangat cepat. Nah, dari cerita itu mungkin Anda semakin menyadari pentingnya untuk selalu menyertakan kebahagiaan Anda dalam berkarya. Karena kebanyakan orang di luar sana ketika ingin membuktikan sesuatu kepada orang lain, itu tidak ada dianya di sana, semuanya buat orang lain. Nah, dari cerita tadi mudah-mudahan Anda semakin menyadari untuk pentingnya selalu mendahulukan kebahagiaan Anda. Ketika dikasih target sama bos misalnya, kalau dulu mungkin Anda akan melakukan segala cara untuk bisa membuat bos Anda bahagia. Apa yang terjadi? Karena seperti yang kita sudah pahami bersama, orang lain hanya bahagia saat mereka memutuskan untuk bahagia. Klien saya ketika melakukan itu untuk membahagiakan bosnya, yang terjadi adalah bosnya tetap kecewa dan akhirnya dia stres sendiri. Nah, ketika dibalik cara pandangnya, dia mengerjakan tugas yang diberikan bosnya itu dengan cara dia, seperti Pomodoro Effect misalnya, 20 menit dia mengerjakan tugas, 5 menit dia main game, 20 menit dia mengerjakan tugas, 5 menit dia ngeliat YouTube dan sebagainya. Apapun respon dari bosnya, dari project yang dia buat, dia cepat banget berubahnya, karena dia sudah mengakses rasa bahagia itu. Dan dia menyadari bahwa bosnya bahagia atau tidak bahagia, keputusannya bukan di tangan dia, melainkan di tangan bosnya itu sendiri. Asik ya? Untuk apabila Anda merasa terpanggil dengan kekuatan dari pertanyaan, Anda bisa berlatih bersama 40 lebih seeker lainnya, di mana kita akan setiap hari berlatih bertanya. Anda bisa gabung di free grup Telegram yang linknya akan saya taruh di bawah ini, sehingga Anda tidak lagi percaya 100% atas kreatifnya otak kita menciptakan ketakutan, karena otak kita pintar banget menciptakan ketakutan. Artinya, di saat yang bersamaan sebenarnya otak kita juga kreatif menciptakan kemungkinan. Asal kita berhenti menggunakan kesimpulan, tapi lebih sering menggunakan pertanyaan di kehidupan kita. Asik ya? Sampai ketemu di episode berikutnya, and keep having fun. Bye-bye.